الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحبة والصالحين والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني أن الله يتبسم برحمته والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وعصرهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا لا بين وبينكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وذريتنا وذرياتكم وأحبابنا وأحبابكم ولمن انتمنا هنا بسببه وخصوصا. Mari kita sebutkan semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah ila yaumil qiyamah syai'un lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin. Amin. Minum dulu, Bu. Minum dulu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma
Qala Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Amma ba'du, para jamaah Majlis Ta'lim Nurul Jannah Bapak dan Ibu-ibu semua yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja rasa syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini di akhir daripada bulan Jumadil Awal kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis ta'lim dalam rangka kita ngumpulin bekal buat ke alam barzakh, thalabul ilmi, silaturahmi, dan juga kita bisa saling mendoakan. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah limpahkan rahmat, ridho, keberkahan dan maghfirahnya buat kita, keluarga kita dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin kita dunia akhirat, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La kalau kita lagi gundah, gulana, lagi rasa-rasanya mau ibadah males, mau ngaji kayak rasanya berat, hati rasa-rasanya lagi bagaimana gitu. Terus pengen Allah jaga, pengen Allah tetapkan dalam hati dan batin kita ketenangan, ketentraman, baca tadi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al-malikul haqqul mubin, pemilik kebenaran untuk memberikan kita ketenangan. Kita kalau lagi malas ngaji, malas ibadah, hati lagi ruwet, pikiran lagi bagaimana gitu, baca aja itu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ketika kita baca itu tuh, kalau ada setan lagi ngerayukin kepala kita, mata kita, pergi, langsung pergi dia, nggak bakalan kuat tuh dengerin kita baca itu. Cuman kadang-kadang jadi masalah, setan ikut baca itu juga. Jadi ikut baca, akhirnya sebenarnya menjadi malas pergi dia, akhirnya terus ngaji. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, karena saya ingin kita belajar
tentang pengetahuan agama kita itu bersanad. Bersanad itu artinya nyambung sampai ke Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jaraknya ribuan tahun dengan zamannya Nabi kita, tapi kita belajarnya tentang ilmu yang nyambung langsung ke Rasulullah. Jadi ini ilmu yang kita pelajari tiap malam Sabtu itu bukannya ilmu utak-atik, bukannya ilmu rekayasa, bukannya ilmu karangan para orang-orang pintar zaman sekarang, tapi hadis arba'in ini hadis sahih yang memang benar-benar sangatnya nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kalau kita seumur hidup kita sampai sebelum ajal kita nyampe, kita pernah belajar ilmu yang nyambung sanatnya ke Rasulullah. Makanya kenapa walaupun agak berat-berat, pelan-pelan kita belajar ilmu hadis arba'in ini. Ini nyambung dari guru saya ke gurunya, gurunya ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis arba'in ini nggak ada yang membantah kalau hadis yang kita pelajari hadis karangan atau hadis dhaif. Jadi insya Allah, kenapa saya pengen belajar kayak gini sama-sama bareng, agar nanti begitu kita dibangkitin di padang mahsyar itu, wah kita dikenalin. Nah itu tuh warga Rawapapan yang tiap malam Sabtu belajar tentang hadis arba'in, dikenalin itu sama Nabi kita. Maka jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah belajar tentang ilmu bil khusus hadis itu yang nyambung ke Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan belajar ini, walaupun malam ngaji, besok pagi apa ya semalam itu Ustaz Samsudin ngajarin ngomong gitu, nggak apa-apa. Itu masih mending pagi-pagi udah lupa. Kadang-kadang sampai rumah kesandung, sampai rumah kesandung. Begitu ditanya malam kita tadi belajar apa mah? Pokoknya hadis. Masya Allah. Nah, dan juga agar kita belajarnya teratur. Makanya kita belajar hadis arba'in. Di sini nanti gua ada bersinggungan dengan fikih-fikih tentang muamalah keseharian kita dalam ibadah-ibadah kita. Kita lanjut sekarang, kita sudah masuk di hadis tasih, hadis yang ke-9. Kemarin kita belum tuntas ya. Hadis yang ke-9 saya bacakan dulu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Qala, maka Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi waqtu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Paham kan ya Bu ya? Bu, artinya paham kan udah ya? Kita lanjut ke hadis yang 10 ya. Hah? Udah paham kan tadi hadis yang ke-9? An Abi Hurairah. Jadi dikisahkan bahwasannya Abu Hurairah. Nah, pasti kita sering dengar tentang nama Abu Hurairah. Sering dengar ya? Abu Hurairah, rawahu Abu Hurairah, Abu Hurairah.
Abu Hurairah itu kalau kata orang sini mah poyokan, Bu. Gelar, julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Abdurrahman. Ini untungnya kita belajar hadis arba'in gitu. Abu Hurairah itu nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman ibnu Sohrin. Jadi Abdurrahman itu bapaknya Sohrin. Dikasih gelar oleh Nabi Muhammad, panggilannya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah kucing yang kecil atau anak kucing. Kenapa kok sahabat Nabi dikasih julukan sama Nabi bapaknya kucing? Di sini bukannya berarti dia punya anak kucing, bukan. Kan sering kita kalau Pak Kumis, nah berarti orang bapaknya orangnya kumisan. Ada lagi di sini dipanggilnya Pak Jawa, berarti dia nggak mungkin dari Sumatera. Pasti dia dari Jawa itu. Saya kaget karena Pak Jawa banyak banget kan di sini Pak Jawa. Nah di sini Abu Hurairah, Hurrin itu kucing, tapi kalau Hurairah anak kucing. Jadi Abu Hurairah itu adalah nama atau julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman ibnu Sohrin. Beliau aslinya orang Persia atau Yahudi, masuk Islam di tahun 7 Hijriyah. Anggap bulan tahun 7, 8, 9, 10, 11 Rasulullah wafat. Jadi Nabi Muhammad itu wafatnya di tahun ke-11 Hijriyah. Harus tahu ini. Jadi Nabi Muhammad itu wafatnya di tahun ke-11 Hijriyah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang kurang lebih belajar ngaji, ngikut Nabi, ngikut jadi makmum sholat bareng-bareng Nabi itu kurang lebih 3 tahun. Tapi spesialnya Abu Hurairah ini saking cerdasnya, walaupun kurang lebih dia cuma 3 tahun hidup bareng Nabi Muhammad, belajar ngaji sama Nabi Muhammad kurang lebih 3 tahun, tapi dia Abu Hurairah ini penghafal hadis paling banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi. Ini sebelum kita belajar hadisnya, kita tahu sejarahnya tentang yang meriwayatkan. Babul wujud, babul wurud. Kalau hadis itu namanya babul wurud, asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini. Kalau Al-Quran atau ayat Quran, asbabun nuzul, sebab daripada turunnya ayat. Tapi kalau hadis, asbabul wurudnya. Jadi Abu Hurairah itu paling banyak yang meriwayatkan hadis, walaupun cuma kurang lebih 3 tahun beliau bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saking cerdasnya. Nah, kita harus ngerti nih. Jangan sampai kita tidak paham tentang sejarah para sahabat-sahabat Nabi. Dan Abu Hurairah termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, Abu Hurairah ini kalau lagi ngaji begini nih, dia senang sama kucing. Dia pegangin, duduk di situ tuh sambil nyender, sambil nulis anak kucing.
Maka dikasih julukan panggilan nama Nabi Muhammad itu Abu Hurairah, bapaknya anak kucing. Jadi harus tahu, Abu Hurairah itu artinya bapak kucing, yang dikasih julukan itu oleh Nabi Muhammad. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ibu kenal namanya Umar ibnu Hisam. Sekarang saya tanya, ada yang kenal yang bernama Abu Jahal? Kenal? Tahu ceritanya Abu Jahal? Nah, ini saya ceritain. Ketika zaman dakwahnya Rasulullah, baru pertama kali berdakwah, masih sembunyi-sembunyi, ada doa Nabi Muhammad kepada Allah, yang mana doa itu, ya Allah, Islam ini akan kuat, dakwahku akan kuat kalau dua Umar ini masuk Islam. Jadi zaman Nabi itu ada dua Umar, Bu. Yang mana dua Umar ini orang yang sangat disegani dan ditakuti ketika zaman Nabi Muhammad. Siapa dua Umar itu? Yang pertama Umar ibnul Khattab, dan yang kedua Umar ibnu Hisam. Umar ibnul Khattab, insyaallah semuanya pada tahu. Dia adalah Amirul Mukminin atau khalifah yang kedua setelah khalifah Abu Bakar. Umar yang kedua, Umar ibnul Hisam, inilah yang dikasih julukan sama Nabi Muhammad, yang dikasih julukan namanya Abu Jahal. Abu itu babak, Jahal itu goblok. Jadi Abu Jahal babanya. Ini harus tahu nih, Abu Jahal itu julukan sama dengan tadi itu Abu Hurairah. Nama aslinya Umar ibnu Hisam. Baru tahu, Bu? Bu, baru tahu? Islam udah berapa tahun? Tuh bapak-bapak dah yang udah pada tuaan dikit, baru tahu? Iya. Abu Jahal, saya tahu Abu Jahal. Kira ditanya Umar bin Hisam, nggak tahu. Abu Jahal itu sama dengan Abu Hurairah, nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Nama aslinya Umar ibnu Hisam. Umar ibnu Hisam orang paling kaya, paling ganteng, istrinya cantik, Bu. Tapi karena dia memusuhi Rasulullah dan tidak masuk Islam, maka dikasih nama sama Rasulullah Abu Jahal, babaknya orang goblok. Jadi kalau ada orang, ada pengajian, diajak ngaji, diajak sholat, diajak kebaikan, orang mau dengar, sama aja sama Abu, babanya ibu-ibu yang ada ya, yang ngadain suaminya sendiri. Umar ibnu Khattab itu dapat julukan juga dari Nabi Muhammad, Abu Hasrin, jadi rajanya singa. Karena kerjaannya tukang gulat dan juara bertahan, gak ada yang bisa ngalahin Umar ibnu Khattab. Dan tukang mabuk. Adakah yang tahu tuaan secara usia itu antara Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar? Tuaan mana, Bu? Kalau ibu ngelihat, sering baca sejarah, ngelihat gambar-gambar atau film-film, antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, tuan mana, Bu? Ada yang tahu gak? Tuan Nabi Muhammad apa tuan Abu Bakar? Tuan Abu Bakar. Berapa usia meninggalnya? Nah, nanti. Jadi ada orang yang
Kalau kita ke Madinah itu di Masjid Nabawi ada 3 makam orang mulia. Yang pertama Nabi Muhammad, sebelahnya sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sebelahnya lagi paling pinggir Umar bin Khattab. Usia Rasulullah ketika menerima wahyu pertama di usia 40 tahun. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama diangkat menjadi Rasul dan Nabi oleh Allah di usia 40 tahun. Ketika itu Abu Bakar usianya 38 tahun. Jadi Tuhan mana? Tuhan siapa? Tuhan Nabi Muhammad, beda 2 tahun. Ketika Rasulullah menerima wahyu di usia 40 tahun, Umar ibn Khattab ketika itu usianya, ada yang tahu? Halo? Usia Umar ibn Khattab ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah di usia 40 tahun. Ketika itu Umar ibn Khattab usianya 27 tahun. Jadi bedanya kurang lebih 13 tahun usia Umar bin Khattab dengan Rasulullah. Itu kudu tahu kita. Wafatnya Rasulullah di usia berapa, Bu? 63 tahun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Halo? Sama, Bu, 63 tahun juga. Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal di usia berapa, Bu? Sama dengan Nabi Muhammad, 63 tahun. Nah sekarang ibu saya pengen minta ibu nih, ibu paling lagi ngaji masalahnya. Rasulullah berumah tangga dengan Bunda Khadijah berapa tahun, Bu? Enggak, berumah tangganya. Beliau sampai Sayyidah Khadijah wafat itu menjadi istri Rasulullah, berumah tangganya berapa tahun, Bu? Usianya Bunda Sayyidah Khadijah wafat di usia berapa? Saya biar kita enggak buta-buta banget sama sejarah Nabi kita. Katanya kan kita umatnya Rasulullah berharap syafaatnya, jangan sampai kita juga enggak terlalu tahu. Rasulullah menikah dengan Bunda Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun. Ketika itu Bunda Khadijah di usia berapa? 40 tahun. Selama mereka berumah tangga itu kurang lebih 25 tahun. Jadi Rasulullah itu mempunyai istri satu-satunya sampai meninggal dengan Bunda Sayyidah Khadijah itu selama 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah meninggal di usia kalau 40 tahun nikah sama Nabi Muhammad. Ditambah 25 kurang lebih 65 tahun Sayyidah Khadijah meninggal. Lalu kita kembali kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq beda usianya dengan Rasulullah 2 tahun. Umar bin Khattab beda usianya dengan Rasulullah 13 tahun. Bayangkan ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, Umar bin Khattab itu usianya baru 27 tahun. Sedang galak-galaknya, Bu. Sedang garang-garangnya dan tidak ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab ketika itu adu bulatnya. Sama dengan Umar bin Hisam tadi. Orang kaya, ganteng, juga jago bulat. Jadi dua Umar ini, maka ketika itu Nabi Muhammad itu sambil berdoa kepada Allah,
ya Allah, Islam ini, dakwahku ini akan kuat kalau 2 Umar ini masuk Islam. Tapi yang Allah kabulin cuma 1 Umar, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab manusia yang ketika itu paling musuhin Rasulullah. Berkali-kali dia ingin membunuh Rasulullah. Sama dengan Umar bin Hisam, sangat memusuhi Rasulullah, juga ingin sekali membunuh Rasulullah. Tapi qadarullah, Umar bin Khattab bersahadat di tahun 2 Hijriah, dan Umar bin Hisam sampai akhir hayatnya dia tetap dalam kondisi kafir. Jadi yang namanya Abu Jahal, nama aslinya adalah Umar ibnu Hisam. Jadi ibu-ibu ini harus tawasulnya ke Bunda Sayyidah Khadijah, Bu. Tawasul kepada Bunda Sayyidah Khadijah, lalu ke Sayyidah Aisyah, lalu ke Sayyidah Fatimah. Tawasul, Fatihain sekali-kali. Tawasulin kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Karena beliau-beliau adalah wanita yang Allah muliakan dan akan menjadi pemimpin kaum soleh atau para wanita-wanita yang akan masuk dalam surga. Sebagaimana kita bertawasul kepada Nabi Muhammad, bil khusus ibu-ibu ini tawasulin kepada Bunda Sayyidah Khadijah, Bunda Sayyidah Aisyah, terus kepada putrinya Nabi Muhammad, Fatimah Zahra. Itu wanita-wanita yang Allah muliakan sampai akhir hayatnya. Bahkan Sayyidah Fatimah itu adalah pemimpin kaum ibu-ibu dalam surga nanti. Nanti kalau kita dibangkitkan, golongan kanan adalah ahli surga. Nah, kita nih ibu-ibu ada di sebelah kanan. Di depannya paling depan adalah yang pertama Sayyidah Khadijah, kedua adalah Sayyidah Fatimah. Itu rombongan ibu-ibu itu. Ibu-ibu kan kalau lagi mau kondangan atau mau mana-mana sama barengan sama pengajian, dan di paling depan tuh ustazahnya tuh. Nah, nanti begitu tuh, Bu. Di padang mahsyar ibu-ibu dikumpulin berjejer semuanya. Ayo, yang ahli surga sebelah kanan. Wah, mudah-mudahan kita semuanya adalah ahli sebelah kanan. Nah, ibu-ibu pemimpinnya di depan adalah, nah itu wanita-wanita yang mulia. Bil khusus nanti para wanita-wanita solehah itu paling depan, yang paling anak mudanya adalah Sayyidah Fatimah. Beliau yang akan memimpin kaum perempuan untuk masuk ke dalam surga. Tinggal surganya belah mana dan surga yang mana, nah itu bagaimana kita meraihnya sekarang. Karena saya yakinnya kalau kita semuanya ingin masuk surga, tinggal surganya yang mana, insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kembali ke hadis lain ini, Abu Hurairah itu adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau masuk ke dalam Islam di tahun 7 atau 8 Hijriah. Wafatnya Abu Hurairah itu di usia 57 tahun. Jadi Abu Hurairah itu kurang lebih hidup bareng Nabi kurang lebih 3 tahun, dan meninggalnya di usia 58 tahun di kota Madinah. Makamnya itu di Baqi. Makam Baqi itu sebelah kiri daripada Masjidil Nabawi. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu madam sini, makam Baqi itu ada sebelah kiri.
Nah itu nanti kalau kita ziarah ke makam baki itu selain kita mengucapkan salam kepada para aulia yang lain juga boleh nanti kalau sama mutoidnya itu minta tolong ucapkan salam juga untuk sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Insya Allah juga dijawab salam kita oleh beliau. Jadi Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hijri, 74 hadis. Nah ini banyak orang-orang yang menentang ini. Mana mungkin ada sahabat yang tinggal sama Rasulullah cuman kurang lebih 3 tahun tapi bisa meriwayatkan hadis begitu banyak. Itu banyak tuh Pak. Kalau orang-orang yang tanda kutip itu ingin menjerumuskan kita untuk ragu terhadap sejarah Islam, itu para sahabat-sahabat itu banyak. Mana mungkin orang ngaji di Nurul Jannah cuma setahun terus dia bisa hafal 5.000 hadis. Nah kira-kira begitu tuh. Nah Abu Hurairah ini orang yang paling cerdas. Bahkan ada cerita kalau jadi di Rasulullah itu bersabda kepada sahabat-sahabatnya, siapa saja yang menggelar atau membentangkan sorbannya di atas pasir di depan Masjid Nabawi dan lalu sorbannya itu aku dudukin atau aku gunakan untuk bersujud, maka pemiliknya tidak akan pernah lupa apa-apa yang dia lihat, yang dia dengar dariku. Nah itu sahabat itu berebut tuh, semuanya pada gelarin sorbannya itu di atas pasir itu di depan Masjid Nabawi. Dan qadarullah sorbannya Abu Hurairah yang didudukin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada keistimewaan yang memang Allah berikan kepada sahabat Abdurrahman bin Sakhrin ini, yang diberi nama oleh Rasulullah Abu Hurairah ini. Itu langsung itu Abu Hurairah itu sujud syukur begitu sorbannya itu didudukin dan digunakan bersujud kepada oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada asbab kenapa Abu Hurairah ini begitu cerdas sampai-sampai dia bisa menghafal hadis, meriwayatkan hadis begitu banyak dibandingkan para sahabat-sahabat yang lain. Jadi itu sekelumit kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa meridhoinya yang bernama asli Abdurrahman ibnu Sakhrin. Jadi hadisnya besok aja ya kita pelajari ini ya. Ini cerita tentang Abu Hurairah dulu. Ini aja udah setengah jam lebih. Jadi hadisnya belum ini Bu. Kita belum masuk ke hadis. Baru muqaddimah. Mau dilanjutin atau besok aja lanjutnya? Kan? Itu takut martabaknya keburu dingin. Iya benar. Ya nanti pelan-pelan kita belajar hadisnya. Ini baru muqaddimah. Insya Allah malam Sabtu depan kita akan masuk ke hadisnya Sami itu Rasulullah SAW. Padahal minggu kemarin kita sudah sedikit bahas. Tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang biar makin mantap kita belajarnya. Ya, sementara itu dulu ya. Kita lanjutin malam Sabtu depan, insyaallah. Malam Sabtu depan kita masih tanggal 9, 10. Video ada 27. Iya. 27 26. 27 berarti masih minggu depannya lagi ya? Masih. Ya insya Allah kita ketemu lagi, kita bahas hadisnya di malam Sabtu yang akan datang.
masih di hadis yang ke-9. Dan sedikit tambahan biar lengkap masalah sejarah hadis. Hadis itu bukan hanya sekedar perkataan Rasulullah. Hadis itu kan banyak tuh, ribuan. Jadi yang namanya hadis itu bukanlah perkataan Rasulullah. Masa Rasulullah cuma ngomong mulut itu jadi hadis, enggak. Hadis itu bisa jadi qaulun. Qaulun itu perkataan Nabi. Wa fi'lun atau perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat. Oh, Nabi Muhammad itu kalau duduk senderan. Oh, Nabi Muhammad itu kalau minum pakai tangan kanan lalu dia membaca bismillah. Lalu sahabat melihat, lalu diceritakan, diajarkan kepada tabi'in. Nah, itu menjadi hadis. Nabi Muhammad itu kalau mau keluar pakai sendal, pakai kaki kanan dulu, lalu mengucap bismillah. Ada sahabat yang melihat, lalu diceritakan dan diajarkan kepada para tabi'in, itu menjadi hadis. Jadi hadis itu bukan hanya sekedar perkataan Nabi. Maka sering diceritakan sini kan, diceritakan dari Abu Hurairah bahwasannya sahabat Abu Hurairah itu mendengar. Nah, itu perkataan Nabi. Ada juga aku melihat, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika itu Abu Hurairah melihat Rasulullah mau masuk ke dalam masjid, lalu diajarkan, itu menjadi hadis. Jadi yang pertama qaulun, perkataan, yang kedua fi'lun atau perbuatan, amal, dan yang ketiga adalah takrir. Enggak diucapkan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi melihat sahabat mengerjakan atau mengamalkan. Lalu Rasulullah tidak melarang. Atau juga ada sejarah, ada sahabat yang mengamalkan doa padahal tidak diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarang dan tidak juga menyuruh. Ada sahabat yang melihat dan mendengar, lalu diajarkan, diucapkan lagi kepada tabi'in, itu juga menjadi hadis. Jadi jangan mentang-mentang sabda Nabi, hadis itu adalah perkataan Rasulullah atau perkataan Nabi semua, tidak. Nah, ini jangan sampai kita keliru. Kalau satu sahabat ribuan hadis, berarti kerjaan Nabi ngomong aja, nggak begitu juga. Rasulullah itu kan ya pemimpin perang juga, ya pemimpin rumah tangga juga, yang menjadi guru juga, yang menjadi suami juga. Nah, jadi contoh yang paling lengkap ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat buat kita semuanya, dan Allah meridhoi kita pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup majlis dan pengajian kita pada malam ini dengan kita awali membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita minta kepada Allah dengan Fatihah ini untuk semua ahli kubur kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan salahnya, Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga Allah hingga yaumil kiamah. Dan juga dengan surat Fatihah ini kita minta kepada Allah untuk kita, pasangan kita, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua yang masih hidup, kita minta agar Allah berikan kita semuanya kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan badan. Allah jauh kita dari segala penyakit zahir maupun batin. Allah karuniai kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Juga kita minta kepada Allah untuk anak keturunan kita yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja maupun yang sudah berumah tangga. Kita minta agar Allah jadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Allah jaga, Allah bimbing dan Allah pelihara mereka
selalu di jalan yang Allah ridhoi. Allah karuniai mereka ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya, di wa dunya wal akhirah. Allah jaga, Allah pelihara anak kita daripada keburukan dan mara bahaya. Allah jauhi anak kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Allah lembutkan hati anak-anak kita. Allah perbagus akhlak anak-anak kita, dan Allah angkat, Allah tinggikan derajat anak-anak kita dunia dan akhirat. Apabila di antara kita, keluarga kita, orang tua kita ada yang kurang sehat, apapun itu penyakitnya, kita minta agar Allah angkat dan Allah jauhi penyakitnya. Allah berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Segala hajat kita, segala permohonan kita, semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Allah qabul, Allah qabul. Apabila malam hari ini di antara kita ada yang kesempitan dalam segala permasalahan hidup, pulang dari sini, pulang dari ngaji, Allah buang dan Allah jauhkan kita semua dari segala permasalahan-permasalahan kehidupan kita, dan Allah berikan kita kenikmatan hidup, kenikmatan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah bi karamati wa bisri wa bisabati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afina ya karim waghfir lana ya rahim ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bis sihah wa sabbitna bil afiyah wa anta rabbin anna ya Allah bid dini wal dunya wal akhirah. Dawahum biha subhanakallah wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami niat ngaji lagi malam satu depan karena Allah Ta'ala, insyaallah. Demikianlah pada kita malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.